Salam saudara-saudara, kita akan membahas khotbah tanggal 24 Oktober 2021 dalam kalender gerejawi disebut Minggu 21 setelah Trinitatis. Evangelium diambil dari kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 sampai 18 dengan mengambil tema hidup rukun dengan sesama. Saya akan bacakan dengan perikopnya terhadap kita semua. Beginilah firman Tuhan saudara-saudara. Ulangan pasal 24 ayat yang ke-17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak-hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Saudara-saudara, dalam perikop khotbah kita hari ini dengan tema hidup rukun dengan sesama, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bahwa wujud kita mengasihi Tuhan Allah adalah melalui kasih kita kepada sesama kita manusia. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kesimpulan dari seluruh hukum Allah dan kesimpulan daripada kitab-kitab para nabi terdapat dalam hukum kasih, yakni kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, pikiran, dan tenaga, dan kasih kepada sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kita bisa lihat referensinya dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34-40. Rasul Yohanes menerangkan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dalam dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Dalam konteks vertikal atau garis datar atau dalam kehidupan sesama manusia, sejak zaman perjanjian lama, Allah sudah menekankan kepada umatnya pentingnya mengasihi sesama manusia. Sejak dahulu kala Tuhan Allah mengajarkan kepada umatnya untuk mengasihi manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Dan hukum itu digenapi oleh Yesus yang dikenal dengan istilah The Golden Rule. Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam Injil Matius 7 ayat 12. Jadi dapat dipahami tindakan kita kepada orang lain akan memberikan dampak atau pengaruh dalam hidup kita, atau cara kita memperlakukan sesama kita juga akan memberikan dampak atau pengaruh bagi hidup kita pribadi lepas pribadi. Kehendak Tuhan agar umatnya saling mengasihi satu dengan lainnya. Hal itu tampak dari hukum-hukum dan perintah Allah yang diturunkannya melalui firman-Nya. Seperti dalam perikop khotbah kita hari ini, bagaimana Allah mengkehendaki umatnya itu menjadi manusia yang manusiawi, yang tahu bagaimana memperlakukan sesamanya manusia secara manusiawi. Dalam ayat 17 Allah memberikan perintah, jangan engkau memperkosa hak orang asing, memperkosa hak anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda sebagai gadai. Dalam logika sederhananya, saudara-saudara, yang menjadi standar Tuhan bahwa orang lemah, orang-orang marginal, atau kaum proletar seperti orang asing, anak yatim piatu, janda, seharusnya dilindungi dan ditolong, bukan justru ditindas, bukan justru dipermainkan atau digadekan. Mengapa Allah menurunkan perintahnya yang sangat humanis ini? Karena Allah tahu bahwa manusia itu berpotensi jatuh dalam dosa. Sebab ketika manusia dikuasai dosa, maka nilai-nilai kemanusiaan manusia itu akan lenyap, dan dia akan bertindak seperti binatang yang tidak punya perasaan. Sehingga firman Allah ini menolong manusia untuk dapat kembali kepada hakikat kemanusiaannya yang telah dirusak oleh dosa itu. Itulah mengapa Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia, supaya melalui Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Yesus kembali kepada kemanusiaannya yang sesungguhnya, yang telah dirusak oleh dosa itu. Lalu mengapa kita harus mengasihi sesama kita manusia? Alkitab menerangkan, selain karena kita takut akan Tuhan, maka kita mengasihi sesama manusia juga karena semua manusia pada awalnya adalah orang yang lemah, yang miskin dan tertindas. Seiring dengan pemeliharaan Allah dalam perkembangan waktu, maka manusia itu dipulihkan oleh Allah. Allah membenci manusia yang tidak tahu diri atau manusia yang lupa diri. Masakan manusia itu yang pada awalnya adalah orang miskin, orang tertindas, setelah dipulihkan Allah, ia justru berubah menjadi penindas. Sama seperti umat Israel. Dahulu mereka adalah bangsa yang ditindas, bangsa yang diperbudak oleh Mesir. Masakan ketika Allah telah memulihkan bangsa itu dan menjadikan bangsa itu menjadi bangsa yang besar dan yang kuat, lalu bangsa itu berubah menjadi bangsa penindas terhadap sesamanya manusia. Allah mengkehendaki agar kebaikannya itu diteladani oleh umatnya, bukan menyanyiakan kebaikan yang sudah dianugerahkan Allah bagi umatnya.
agar kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Itulah mengapa dikatakan dalam perikop ini, dalam bahasa Ibrani digunakan kata zakar, dalam King James Version digunakan kata remember, yang artinya mengenang, mengingat. Dari kata zakar mengarahkan kita agar kita selalu punya waktu dalam hidup ini untuk introspeksi diri, untuk berkontemplasi saat dimana kita merenung, mengingat, dan mengenang bagaimana Allah memulihkan hidup kita agar kita terlepas dari dosa kesombongan yang merubah kita dari penindas, dari yang tertindas menjadi penindas. Sesuai dengan tema minggu kita hari ini, hidup rukun dengan sesama. Terang sekali, tema kita ini mengarahkan kita agar kita dapat hidup rukun dengan sesama kita manusia. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memandang sesama kita itu bukan sesuatu yang di luar dari kita, tetapi kita memandang sesama kita manusia itu seperti kita memandang diri kita sendiri. Sebab kerukunan hidup membutuhkan manusia-manusia yang memiliki nilai-nilai humanisme yang tinggi, yaitu manusia yang menghargai kemanusiaan itu sendiri. Dalam kerukunan hidup itu akan terjaga dengan baik apabila setiap manusia selalu punya waktu untuk merenung, untuk mengingat, untuk bersaat teduh atau berkontemplasi siapa dirinya yang dahulu dan siapa dirinya yang sekarang, agar apa yang ada padanya pada saat ini tidak membuat dirinya menjadi sombong dan arogan, tetapi apa yang ada pada dirinya saat ini membuat dia semakin rendah hati dan semakin takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.